Halo semua, pernahkah kalian ketika berbelanja online mendapatkan barang yang tidak sesuai? Atau kalian pernah mendengar dengan kebocoran data pada e-commerce? Maka dari itu, kita akan membahas pada video kali ini mengenai perlindungan konsumen. Sebelum kita membahas materi lebih dalam, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama saya sendiri, Kadek Sri. Yang kedua, Dimas Dewangga. Yang ketiga, Bagus Aditya. Yang keempat, Muhammad Nuryansyah. Yang kelima, Hernanda. Yang keenam, Vira. Yang terakhir, Saki Afif. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Dimaksud untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, ada asas keadilan. Dimaksud agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan. Maksudnya, perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian serta pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau yang digunakan. Asas kepastian hukum. Dimaksud agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Apa tujuan perlindungan konsumen? Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Siapa sajakah pihak yang ada dalam perlindungan konsumen? Yang pertama yaitu pelaku usaha, di mana pelaku usaha memiliki hak. Di antaranya, yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya yaitu konsumen. Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapat barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta kejaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada sengketa konsumen. Pada sengketa konsumen kali ini terdapat larangan bagi pelaku usaha yang ditentukan mulai pasal 8 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut.
Yang pertama, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan berat bersih, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak mencantumkan informasi penggunaan barang. Yang kedua, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik. Barang tersebut tersedia, barang tersebut tidak mengandung cacat, tersembunyi, menggunakan kata-kata berlebihan, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Pencatatan klausula baku. Apa itu klausula baku? Klausula baku adalah setiap aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ketentuan pencantuman klausula baku, yang termasuk pencantuman klausula baku yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjuk untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Tanggung jawab pelaku usaha. Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen, khususnya atau masyarakat umumnya, haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan ini. Tanggung jawab pelaku usaha ini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang atau jasa termasuk barang impor yang diiklankan. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan kecuali apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Apabila dipandang perlu Badan Perlindungan Konsumen Nasional, terdapat tugas membentuk perwakilan di ibu kota daerah provinsi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 1 huruf 11 dari undang-undang tersebut menentukan bahwa yang dimaksud Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara melalui pengadilan dan non-pengadilan. Dalam pengembangan perlindungan konsumen dan penegakan hak-hak konsumen apabila terjadi perselisihan, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada intinya bertugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa konsumen yang bersifat non-litigitas.
Kelembagaan, kedudukan, dan keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan ini didirikan di setiap kabupaten atau kota yang keanggotaannya terdiri atas yang pertama ketua merangkap anggota, yang kedua wakil ketua merangkap anggota, dan yang terakhir adalah anggota. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, berbadan sehat. Yang ketiga, berkelakuan baik. Yang keempat, tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Yang keenam, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis. Jumlah majelis tersebut haruslah ganjil dan sedikit-dikitnya 3 orang yang mewakili semua unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, serta dibantu oleh seorang panitera. Putusan bersifat final dan mengikat. Meskipun putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat dan pada hakikatnya tidak dapat diajukan keberatan, namun berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dapat diajukan keberatan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 70 UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa diambil, ditemukan atau dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang ketiga, putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang ketiga, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang keempat, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Nah, itulah penjelasan materi kali ini. Sekian dari kami, terima kasih.